Halo Sobat Mediva, lama tidak upload, mohon maaf ada aktivitas yang tidak bisa ditinggal. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. 1. Inbreeding dan linebreeding. Marcel Lecqueuc dipandang sebagai orang yang paling menguasai, dan sayangnya sebagai pakar inbreed Belgia yang terakhir. Dia menjelaskan, ada beberapa ketentuan yang harus diingat kalau Anda ingin melakukan inbreed suatu strain. Pertama dan paling penting, Anda harus singkirkan semua merpati yang tidak tumbuh seperti jamur dalam sangkar, yang tidak memiliki supit rapat, yang ototnya jelek, dan yang bulunya tidak nyutra. Lakukan hal yang sama, dibuang burung yang memiliki pinggang lemah, mata yang jelek dan tenggorokan yang jelek. Selain itu, Anda harus memberikan perhatian pada kualitas sayap yang baik. Pundak yang kuat, sayap dalam dan sekunder yang pendek, step yang baik dan ventilasi yang baik, yaitu 4 lar terakhir agak sempit, lurus dan bentuknya seperti pisau roti. Lalu, jangan lupakan aturan kedua. Silangkan jantan yang tulang dadanya panjang dengan betina yang badannya kecil bulat seperti buah apel, sehingga anakannya akan memiliki bentuk dan kerangka yang balance, baik. Terakhir, singkirkan semua anakan yang badannya memperlihatkan tanda-tanda cacat, anatomi jelek, degeneratif efek, inbreeding depression, dan kesehatan yang jelek. Catatan dari saya. Intinya kalau kita mau melakukan inbreeding, harus menggunakan burung selain yang sudah teruji punya karakter baik, juga harus memiliki anatomi yang baik juga. Anatomi yang baik tentu tergantung kita main burung apa, balap, tinggian, kolongan, atau pos. Anatomi baik seperti disebutkan di atas adalah anatomi untuk merpati pos. 2. Skema penyilangan, Anda dapat menyilangkan kakak dengan adik, F1, kata Marcel. Selanjutnya, Anda harus memilih 2 pasang anakan yang sudah teruji baik, F2, yang akan disilangkan dengan pola kakak adik juga. Setelah itu, Anda harus menyilangkan jantan hasil inbreed yang berasal dari pasangan F2 dengan betina inbreed yang berasal dari pasangan F2 juga, sehingga F3-nya adalah sepupuan. Type inbreeding ini sangat membantu dalam menjaga darah burung yang baik. Tapi hati-hati, penyilangan ini bisa menghasilkan banyak burung yang ganas, dengan perilaku yang aneh, mandul, dan burung gila. Catatan, ini semua bentuk inbreeding depression. Tingkat burung deadwood afkir juga cukup tinggi. Dikatakan bahwa penghilangan kakak vs adik adalah cara breeding tertutup yang terbaik. Tapi saya, Martin, yakin ada cara yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan. Saya selalu memilih penyilangan bapak dengan anak betina dan ibu dengan anak jantan. Jika Anda menginginkan mengumpulkan gen-gen juara dari induk jantan atau betina, Anda dapat mengulangi penyilangan serupa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tipe inbreeding inilah yang dilakukan Dr. Whitney secara berulang-ulang terhadap Huiskens Van Riels. Tapi harus hati-hati, semakin sering Anda melakukan teknik penyilangan seperti ini, semakin banyak anakannya akan mengeluarkan bulu warna putih. Anakan dengan warna putih atau hampir putih dalam banyak kasus akan keluar pada generasi F5. Apabila burung-burung tersebut bermata merah, Jawa, mereka akan mudah hilang pada latihan pertama. Ini sebabnya di Belgia kami menamakannya burung gila, karena buoyancy yang luar biasa, pegangan ngapas, dan kami menyimpan burung tersebut sebagai breeder. Catatan dari saya, ini adalah tipikal perdebatan yang tidak pernah selesai mengenai mana yang lebih baik antara inbreeding vertikal, bapak, ibu vs anak, dan horizontal, kakak vs adik.
Saya pribadi cenderung vertikal lebih baik karena terjadi konsentrasi gen. Tergantung kita mau inbreed di seputar induk jantan atau betina atau kedua-duanya kalau memang induk jantan dan betina adalah burung super. Martin selanjutnya juga menulis SBB. Saya juga setuju dengan penyilangan kakak vs adik tiri, satu ibu atau satu bapak, untuk F1 di mana F2-nya disilangkan kembali dengan kakek neneknya. Pola penyilangan lain yang juga saya setuju adalah sepupu yang berasal dari hasil penyilangan dua pasang kakak vs adik tiri atau kombinasi paman, tante dengan keponakan lalu silangkan generasi ketiga dan anakannya disilangkan kembali dengan kakek neneknya. Karena kecerdasan yang hilang juga enggak, karena secara teoritis, inbreeding tidak mengurangi kecerdasan. Kecerdasan diturunkan secara intermediate, jadi dia tidak akan hilang. Yang namanya inbreeding terus-menerus pasti suatu saat akan mengalami inbreeding depression sehingga burung tidak layak sebagai racer, tapi bisa bagus sebagai breeder. Di sini harus dilihat bentuk inbreeding depressionnya seperti apa. Dalam tulisan di atas juga sudah disebutkan beberapa jenis inbreeding depression seperti cacat fisik, perilaku jantan yang aneh, mandul, kesehatan yang buruk dan lainnya. Pengaruhnya inbreed 1. Inbreeding tidak akan membuat burung bagus menurunkan anakan yang jelek, tetapi inbreeding akan memunculkan semua gen pembentuk anatomi. Termasuk gen resesif yang jelek, tidak terlihat menjadi terlihat. Oleh karena itu, kalau melakukan inbreeding harus menggunakan burung yang super, the best vs the best. Dengan menggunakan burung bagus, maka diharapkan gen resesif yang jelek akan sedikit. Meskipun kita tahu tidak ada burung yang sempurna. Anakan inbreed yang memunculkan anatomi jelek, cacat, ini harus diseleksi, disingkirkan dari proses breeding berikutnya. 2. Inbreeding tidak akan membuat burung jadi bego, tapi akan membuat burung terlihat seperti bego karena loyo. Burung yang loyo pasti nafasnya juga ngos-ngosan. Oleh karena itu, burung inbreed tidak cocok untuk jadi racer. Jadi burung hasil inbreed yang bagus untuk bibitan adalah yang anatominya bagus tapi loyo. Kalau nanti di-cross dengan darah lain maka anaknya tidak akan loyo lagi dan juga tidak akan terlihat bego. Breeding tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, betina atau jantan saja. Soal betina nyetak atau terah tidak penting. Yang penting adalah pasangan tersebut mampu menghasilkan burung-burung baik secara terus-menerus. Ini yang biasa disebut dengan golden pair. Kalau dilihat dari sisi betinanya saja, yang dicari adalah betina yang mempunyai kemampuan general combine ability atau betina yang dijodohkan dengan jantan mana saja sepanjang jantan tersebut baik. Maka anaknya akan cenderung baik. Ada juga betina yang hanya menghasilkan anakan baik dengan jantan tertentu saja. Betina yang demikian biasa disebut dengan nicking, strategi dengan hibridisasi. Kalau saya punya jantan A dan B serta betina C dan D di mana AXC dan BXD sudah terbukti mengeluarkan anakan yang bagus, maka saya cenderung mempertahankan terah AXC dan BXD melalui inbreeding atau line breeding, daripada mencoba menyilangkan AXD dan BXC karena belum tentu cocok. Kalau mau menyilangkan lebih baik anak AXC dengan anak B dan D dengan cara demikian jalur AXC dan BXD yang sudah terbukti menghasilkan anakan yang baik tetap dapat dipertahankan. Penyilangan anakan dua terah hasil inbreed paling umum dilakukan dan burung-burung pos juara di Eropa adalah hasil dari teknik penyilangan ini. Kalau kita sudah bergerak ke crossing sebelum melakukan inbreed atau line breed, nanti tiba-tiba terjadi sesuatu dengan indukannya, mati, sakit atau mandul.
maka kualitas ternakan secara keseluruhan menjadi berantakan. Maksudnya jangan membuang-buang waktu selagi punya indukan yang bagus selain itu. Siapa tahu menyilangkan anakan dari indukan yang sudah stabil bagus, bisa saja justru menghasilkan burung yang lebih bagus dibandingkan dengan menyilangkan indukannya, dan yang lebih penting tidak membuang-buang waktu selagi indukan masih produktif dampak mengambil keturunan burung secara terus-menerus. Tujuan seorang breeder adalah bagaimana menghasilkan keluarga merpati yang baik secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Oleh karyanya mengandalkan hasil ternak dari 1 atau 2 golden pair saja sangat riskan karena sepasang merpati tidak mungkin berproduksi secara terus-menerus. Oleh karenanya generasi indukan menjadi sangat penting. Kecenderungan yang sering terjadi adalah kalau seorang breeder mempunyai golden pair, maka golden pair tersebut diternak untuk bertelur terus-menerus. Cara ini sangat beresiko karena beberapa hal. 1. Burung betina yang bertelur terlalu sering kualitasnya akan semakin menurun dan peluang untuk munculnya gen resesif yang negatif akan semakin besar. 2. Burung yang akan masuk periode breeding harus dipersiapkan secara baik, baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Persiapan fisik berhubungan dengan pemberian nutrisi dan manajemen yang baik. Idealnya persiapan fisik dan kesehatan memerlukan waktu 1 bulan. Ini periode conditioning atau flushing. Kalau burung betina bertelur sampai 2x sebulan, bagaimana mungkin menyiapkan fisik dan kesehatan yang baik? Burung yang memasuki masa breeding akan mengalami stres. Kalau terlalu sering bertelur dengan sendirinya, periode stres akan semakin berat. 3. Kalau di kandang kita ada burung yang dapat dikategorikan sebagai golden pair, maka yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kombinasi gen yang ideal tersebut tetap ada di kandang kita. Ini hanya bisa dilakukan melalui inbreeding dan linebreeding. Memang betul inbreeding dan linebreeding akan menghasilkan keseragaman baik dari sisi kualitas maupun bentuk fisik. Tetapi justru tujuan seorang peternak adalah bisa menghasilkan keseragaman dari sisi mutu, bukan menghasilkan keluarga merpati yang mutunya belang bentong. Keseragaman jangan diartikan sebagai keseragaman yang statis, tetapi keseragaman yang dinamis di mana kualitasnya terus mengalami peningkatan.